Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Raris channel and welcome back to Nutrition Talk. rencana kedepannya gimana Mbak? Sebenarnya awal ini adalah usaha untuk mengenalkan masakan aku. Kenapa konsepnya aku sendiri yang masak gitu? Karena memang konsep dari aku tuh mengenalkan masakan aku sendiri gitu. Jadi yang ini dibikin bukan diet gitu. Yang kedua, jujur ini agak sulit dipasarkan kalau misalkan kita langsung tiba-tiba launch produk diet. Kenapa? Karena orang-orang masih mikir bahwa diet itu nggak enak, diet itu mahal. Ya stigmanya masih yang nggak bagus-bagus gitu. Jadi bertahap kita kenalin makanannya. Oh ini masakannya enak pertama kali. Oh ini kemudian harganya nanti affordable gitu. Apakah bisa dijangkau oleh masyarakat gitu kan? Nah, continue untuk kedepannya itu rencananya juga nanti melayani untuk yang diet gitu. Jadinya tapi nggak langsung jelek diet itu juga. Nanti kita ada konsep-konsep untuk single dulu, nanti kemudian ada package gitu. Ih, keren. Jadi kalau misalkan langsung kita menawarkan produk diet untuk kalau di daerah sini ya, terutama di daerah tempat tinggal aku sekarang saat ini itu lumayan tricky gitu. Jadi resikonya terlalu besar. Kita kan juga analisis konsumen ya, mana lebih tepatnya seperti apa, kita kembangin produknya gimana dulu gitu. Lihat potensinya gitu ya. Iya, jadi lihat masyarakatnya gimana, kesadarannya mereka terhadap kesehatan dan makanan itu bagaimana gitu. Jadi pertama adalah nerima yang bisa di lidah mereka dulu. Nanti kemudian kita kenalkan manfaatnya makanan bagi mereka. Kemudian kita juga harus tetap mikirin price ya, harus mikirin harga apakah misalkan terjangkau oleh kalangan yang bagaimana gitu. Bagus banget nih rencananya Mbak Nimas. Bisa kita tiru nih. Ya harus berkembang dan nggak bisa langsung semuanya dikeluarkan ya, karena kita kan bisnis itu orang nunggu sesuatu gitu. Jadi kita bertahap dicicil sesuatu yang baru ada terus gitu. Jadi mereka yang penasaran nih, apa nih yang mau dikeluarin lagi nih gitu. Jadi mereka bertanya-tanya dan nunggu buat produk kita. Pas udah launch langsung diserbu gitu ya Mbak. Nah iya dong. Amin. Amin. Teman-teman Mbak Nimas ini kan dulu sempat kerja di rumah sakit ya Mbak, sebelum jadi full time buat fokus bisnis. Mbak itu kenapa jadi istilahnya melepaskan pekerjaan di rumah sakit, di puskesmas? Mbak kan sempat di puskesmas juga kan ya? Iya. Nah, kenapa pilih buat fokusin Eatwell? Awal setelah lulus memang langsung kerja di rumah sakit. Habis kerja di rumah sakit, gini sebenarnya aku tuh orangnya penasaran banget gitu. Dulu sewaktu lulus kuliah juga banyak dosen-dosen yang nyaranin, ayo lanjut dong gitu, sayang banget gitu kan. Cuman saking orangnya penasaran, pengen tahu gitu. Kalau nggak dicoba, kalau nggak dicicip sendiri tuh nggak puas gitu rasanya. Saya cita-citanya itu, saya pengen melanglang buana dulu Bu gitu jawabnya. Jadi memang benar-benar pengen ngerasain di rumah sakit gimana nih, kalau di puskes gimana gitu. Dan kok bisa keturutan gitu. Jadi nggak ada yang nyesel gitu sih. Malah seneng, justru seneng gitu kalau di rumah sakit. Sebenarnya enak gitu, cuman balik ke passion sendiri-sendiri sih. Dan itu juga kalau orang nggak menjalani, kita nggak tahu gitu. Dan orang beda-beda gitu kan. Di rumah sakit kayak di puskesmas gitu, basicnya ada beberapa yang beda gitu. Jadinya
punya tantangan tersendiri sih gitu. Kalau untuk kenapa memutuskan buat full time ke bisnis, sebenarnya rencananya juga nggak seperti itu awalnya sih gitu. Jadi ya ada beberapa ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, terus kemudian memang memutuskan untuk berhenti dari dunia kerja, kerja rumah sakit, puskesmas, dan kemudian memilih mengembangkan karir di bisnis itu. Dia ada beberapa pertimbangan, ada prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu. Keren juga alasannya. Mbak, ini kan ada kemarin kan aku buka question box di Instagram, terus ada yang nanya di luar tentang usaha ini seputar rumah sakit, jadi kita memaksa Mbak Nimas buat throwback. Boleh. Kerja di rumah sakit. Enak nggak Mbak kerja di rumah sakit? Enak nggak ya? Ya relatif ya, tergantung bagaimana cara menikmatinya. Berarti nggak enak kebetulan. Ini personality aja ya, maksudnya berdasarkan pengalaman dan apa yang saya alami dan yang aku rasakan gitu. Nggak tahu kalau di orang lain. Kalau aku sendiri sih sebenarnya prefer kalau dibandingin nih pengennya gitu atau nyamannya atau lebih senengnya sih ke puskesmas gitu. Mungkin tergantung tipe orang-orang juga ya, karena kalau aku tuh bosenan gitu, dalam artian kadang-kadang merasa kalau di rumah sakit itu kan lingkupnya lumayan kecil gitu. Terus kayak misalkan kita di rumah sakit hanya berkutatnya ketemu dengan yang di situ-situ aja gitu, hanya ya gedungnya lah gitu, di dalam satu lingkup itulah gitu. Kalau misalkan enaknya dia kita harus upgrade ilmu terus gitu, jadi nggak bisa tuh kayak mempertahankan ilmu kita yang didapat dari kuliah aja gitu, nggak bisa. Kalau di rumah sakit kita harus meningkatkan kompetensi kita gitu, jadi supaya bisa bersaing gitu. Bersaing secara bagus ya, misalkan kita ada kasus, ada case, kita harus pecahkan bersama-sama perawat sama dokter gitu, jadi kitanya bisa mengimbangi mereka, mengimbangi beliau-beliau gitu. Secara keilmuan di rumah sakit bagus banget untuk yang tertentang, untuk jiwanya yang pengen mendalami ilmu secara klinis, itu cocok banget di rumah sakit gitu, dan menuntut kita juga untuk selalu upgrade ilmu gitu. Dan dimanapun kalau gizi ya lumayan trikinya mungkin kalau di rumah sakit yang ahli gizinya terbatas ya, kita kan tahu juga sumber daya kita langka gitu. Mungkin trikinya hanya di situ sih, kayak kalau misalkan sendirian gitu kita harus bisa komunikasi efektif sama teman-teman yang lain gitu. Mbak, masa Mbak bilang tadi kan pertama nggak enaknya adalah karena Mbak bosenan di rumah sakit, lingkupnya itu aja. Terus enaknya kudu upgrade ilmu terus. Itu enak dari mananya Mbak? Enak, jadi seru banget gitu, karena misalnya kita kuliah tahu penyakit dietnya saklek ini nih gitu, tapi kan dalam realnya pasien tuh sakit ini tambah ini gitu, segala macam kondisinya tuh nggak terduga gitu. Nah di situ kita dituntut buat fleksibel dan kita juga harus tetap kompeten gitu, jadinya tertantang, merasa aku harus bisa gitu, jadinya semangat gitu. Terus misalkan kayak pelatihan, kita juga ada nanti misalkan cari ilmu dengan seminar segala macam, pelatihan NCP. Nah kayak gitu tuh merasa seneng banget gitu, wah ternyata di bangku kuliah nggak dapet gitu, sekarang dapet gitu. Jadi seneng banget karena ilmu itu kepakainya
lama gitu kan, kita juga bisa ngerasa bermanfaat bagi orang dan senang banget kalau melihat pasien-pasien kita sembuh gitu. Betul senang, tapi bagi beberapa orang pusing juga ya Mbak. Iya, ya itu mah setiap kerjaan ada pusingnya, ada capeknya gitu. Cuman makanya tadi balik lagi, sebenarnya lebih ke personality orangnya sih, dia cocoknya di mana gitu. Dan kalau misalkan nggak dicoba nggak tahu gitu. Jadi nggak tahu ya ini bisa diikuti apa enggak gitu. Kalau aku dulu konsepnya coba-coba, jadi yang mana yang aku cobain dulu, yang mana yang aku nyaman gitu. Mencoba hal yang baru. Iya. Mbak, kan itu aku mau tanya deh, Mbak kan udah pernah kerja di rumah sakit. Iya. Kita kan dulu PKL sama ya Mbak lokasinya. PKLMS. Tahu kan di mana? Itu gimana Mbak? Realita sama PKL beda apa jauh banget sih? Enggak sih, kalau jauh banget enggak gitu. Kalau PKL itu kan kita diarahin ya kasusnya, terus ada penanggung jawabnya kan, enak ya. Kalau dulu ngerasanya nggak enak PKL itu, susah segala macam gitu. Nah, sebenarnya sama aja untuk pelayanannya. Secara ini PKL sudah cukup bisa menggambarkan kira-kira kerja di RS itu ngapain gitu. Itu sudah dapat, menurut saya udah dapat. Ketika realnya kerja di rumah sakit, yaitu tadi lebih dituntut ke tanggung jawab. Pertama ya kita udah nggak ada lagi nih yang bisa bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan ya. Kita yang bertanggung jawab apa yang atas kita kerjakan gitu. Jadi kayak lebih dapet tanggung jawabnya lebih besar gitu. Terus kemudian kasusnya juga, kalau PKL kan kita juga didesainnya nggak terlalu yang complicated banget ya. Kalau sudah di rumah sakit kita harus siap menghadapi pasien apa aja gitu. Tapi jangan takut nih, jangan takut juga gitu. Kita bisa banget kita konsul dengan dokter, dengan perawat yang merawat pasien gitu. Seringkali kalau waktu saya di rumah sakit nih, kita duduk bersama gitu. Jadi ada pasien-pasien dengan kasus tertentu, kemudian kita duduk bersama, ini bagaimana terapi yang bagus kita buat pasien ini gitu. Jadi komunikasi antar teman-teman sejawat itu juga bagus buat keberlangsungan kita sama kesembuhan pasien gitu. Berarti bisa disimpulkan PKL dan kerja di RS beneran itu hampir real ya Mbak? Hampir gitu, cuman bedanya mungkin di tanggung jawab sama kasus-kasusnya. Kalau ditanya sudah cukup bisa menggambarkan apa belum nih, menurut saya sudah cukup bisa mengasih gambaran gimana feel-nya kerja di rumah sakit gitu. Aku jadi kasihan sama yang PKL online Mbak. Nah iya, sebenarnya nggak ngerti ya, itu juga sempat tanya akunya, gimana sistemnya gitu. Apakah dikasih kasus atau gimana modelnya gitu. Iya kan, katanya sih dikasih kasus kayak gitu doang. Itu sama aja kayak kuliah. Nah kalau kita dulu ya itu kan terjun langsung gitu, jadi ngelihat dan komunikasi sama pasien, sama keluarga pasien gitu, jadi lebih bisa memberikan gambaran. Nah kalau yang sekarang agak-agak kurang ngerti juga ya, mungkin hanya belum bisa mengasih gambaran secara realnya banget ya, baru secara banyakan teoritis ya kalau misalkan online, karena kan belum bisa tatap muka, banyak cara ini berkesinambungan gitu. Berarti itu yang teman-teman yang PKL online itu nanti yang kudu coba-coba untuk merasakan kerja di rumah sakit, di puskesmas, di Dinkes. Bener. Soalnya beneran kayak udah nggak dapat gambaran online. Udah. Sebenarnya nggak bisa terbayang sih, nggak bisa bayangin gitu, karena kita dulu kayak gitu kan ya, generasi
COVID-19 ini emang dituntut lebih kreatif, lebih survive daripada kita ya. Kalau dibilang kita zamannya nggak enak, mungkin saat ini lebih nggak enak karena mereka juga mungkin agak susah memahami gitu, lebih susah dibandingkan kita gitu. Betul. Belajarnya harus lebih banyak. Belajar terus. Ya salah satunya kayak gini, tanya sama yang sudah pernah gitu, jadi bisa tahu gambarannya gimana. Nah betul, nonton YouTube Rary ada tentang semua PKL lengkap. Nah iya benar, dan kayak gini yang misalkan yang sudah pernah bekerja kan mereka juga bisa mengira-ngira gitu. Inilah faedahnya sharing ilmu ya Mbak. Iya dong, kita harus ya sebaik-baiknya ilmu kan yang bermanfaat buat orang lain. Mantap.